Baik anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan materinya. Silakan kalian buka buku tematiknya halaman 76. Di situ terdapat teks bacaan tentang kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi dibagi menjadi 3, yaitu produksi, menghasilkan, distribusi, menyalurkan maupun konsumsi, memakai. Ya, dinamakan produksi itu menghasilkan. Contohnya pabrik tempe, pabrik tahu. Para petani menghasilkan produk atau menghasilkan barang yang nanti disalurkan. Kan tidak mungkin tuh pabrik tempe langsung dijual di situ, dipasarkan ke daerah lain, namanya distribusi, menyalurkan barang tersebut ke daerah lain. Nah, setelah didistribusikan, ada pembeli yang membeli barang tersebut, membeli tempe tersebut atau membeli beras dari petani tersebut. Itu dinamakan kegiatan konsumsi atau memakai. Kita lanjutkan materi kita tentang penyakit pada sistem pernapasan manusia. Nah, penyakit pada sistem pernapasan manusia ada beberapa contohnya. Yang pertama yaitu emfisema. Emfisema adalah pembengkakan paru-paru karena pembuluh darah kemasukan udara. Jadi pembuluh darah di paru-paru kemasukan udara. Yang kedua adalah asma. Asma adalah penyumbatan saluran pernapasan disebabkan alergi debu. Bisa alergi dingin atau bulu-bulu halus yang berterbangan maupun stres. Ini sesak napas. Yang ketiga adalah kanker paru-paru. Nah, kanker paru-paru itu disebabkan karena merokok. Nah, merokok itu dibedakan menjadi 2, perokok aktif dan perokok pasif. Yang paling berbahaya adalah perokok pasif. Kenapa? Orang lain yang merokok, kita menghisap asap rokoknya, itu namanya perokok pasif, lebih mudah tertular. Yang keempat adalah tuberkulosis atau disingkat TBC. Ini disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Biasanya batuknya itu keluar darah, dahak darah atau keluar darah ketika batuk. Yang kelima yaitu bronkitis, yaitu radang atau infeksi pada cabang batang tenggorokan. Yang terakhir yaitu influenza atau flu yang sering kita alami, yaitu disebabkan oleh virus influenza. Itulah tadi penyakit pada pernapasan. Kita lanjutkan materinya, yaitu tentang musyawarah. Bisa dibuka halaman 85. Nilai-nilai yang terkandung pada musyawarah, ya kalau kita melaksanakan musyawarah, itu ada nilai kebersamaan. Sama-sama menjadi peserta, menjadi anggota, mempunyai hak yang sama. Haknya apa? Yaitu mengeluarkan pendapat atau kebebasan mengemukakan pendapat. Ya, dalam mengemukakan pendapat, kita harus menghargai pendapat orang lain. Kita tidak boleh memotong pembicaraan orang lain, memotong ketika orang lain berpendapat, itu tidak boleh. Harus kita hargai, kita dengarkan dulu walaupun pendapatnya berbeda dengan kita. Kalau sudah dimusyawarakan, terdapat keputusan bersama, diambil keputusan bersama. Langkah yang keempat atau nilai yang keempat, kita harus melaksanakan keputusan tersebut dengan tanggung jawab. Walaupun itu ide orang lain yang dipakai, tapi kita harus melaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Kita lanjutkan materi halaman 89, itu terdapat menari atau tarian. Nah, dalam menari ada beberapa hal yang perlu kita siapkan. Yang pertama adalah membentuk bentuk karya tari dulu. Ya, terus memilih karya tari apa yang ingin kita tampilkan. Setelah kita tentukan, lalu kita jumlahkan tuh, jumlah penarinya berapa tuh kita tentukan. 3, 5 atau berapa. Kalau sudah,
kita memilih properti tari atau kemarin properti itu adalah alat yang digunakan untuk mendukung tari tersebut. Kemarin ada kipas, lilin, piring, selendang, kostum dan lain-lain. Setelah memilih properti, langkah selanjutnya yaitu menentukan iringan tari, ya. Dan yang terakhir adalah memilih busana tari atau kostum yang sesuai dengan tema tarian kita. Kita lanjutkan materinya. Saya hanya mengingatkan kembali yaitu kalimat tanya yang sudah kemarin kalian tulis. Nanti bisa ditulis lagi. Ada apa? Menanyakan benda. Siapa? Menanyakan orang. Di mana? Menanyakan tempat. Kapan? Menanyakan waktu. Mengapa? Menanyakan alasan. Bagaimana? Menanyakan proses. Ingat, kalimat tanya harus ada kata tanya ini. Harus ada ini. Kalau nggak ada ini berarti bukan kalimat tanya. Lanjut materi kita berikutnya yaitu tentang cara memelihara organ pernapasan. Ini bisa kamu buka halaman 100. Cara memelihara organ pernapasan yaitu dengan memakan makanan yang bergizi. Jangan sering-sering minum es. Jangan sering-sering makan makanan yang berlemak. Makanannya bergizi itu yang 4 sehat 5 sempurna, cukup gizinya. Yang kedua yaitu olahraga secara teratur. Terlalu sering olahraga tidak bagus. Jarang olahraga juga tidak bagus. Harus teratur. Yang ketiga yaitu istirahat yang cukup, tidur yang cukup. Berlebihan juga tidak baik, tidur terus juga tidak baik atau tidurnya sedikit juga tidak baik. Nah, yang keempat yaitu tidak merokok. Ini saya berpesan kepada kalian anak-anakku kelas 5. Kalau sudah besar janganlah merokok. Ya, karena satu, kamu menzalimi diri kamu sendiri, dan yang kedua kamu menzalimi orang di sekitar kamu. Orang di sekitar kamu menjadi perokok pasif yang tadi menyebabkan penyakit TBC maupun kanker paru-paru. Ya. Yang terakhir adalah menjaga kebersihan lingkungan sekitar kita. Ya, kalau lingkungan kita bersih, maka udara pun menjadi bersih. Ketika udara bersih, maka organ pernapasan kita juga terjaga. Kita lanjutkan materi kita yaitu tentang langkah membuat gambar bercerita. Kemarin sudah. Ini saya hanya mengingatkan kembali. Langkah pokoknya ada beberapa. Persiapan alat dan bahan ini tidak ditulis juga tidak apa-apa, ya. Yang penting adalah ini ya, menentukan tema, membuat sketsa, dan yang terakhir penyempurnaan gambar atau pewarnaan. Langkahnya ada 3 ini tok. 4 ditambah yang pertama ini boleh. Ini tidak boleh diwolak-walik ya. Menentukan tema, membuat sketsa, penyempurnaan gambar atau pewarnaan. Nah, cukup.